Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Nah, prodi saya adalah Pendidikan Bahasa Arab. Nah, saya sekarang berada di semester 2. Saya duduk di kelas 2B PBA. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah ingin mengerjakan tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan dosen pengampu saya adalah Dr. Misdah MPD. Nah, di video ini saya akan menjawab dari 3 pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen saya untuk menjawab dari 3 pertanyaan tersebut. Nah, ini adalah 3 pertanyaan tersebut yang akan saya jawab. Nah, langsung saja saya akan menjawab dari soalan-soalan tersebut. Mari. Baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaan yang pertama, yaitu hubungan manajemen dengan administrasi dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan. Jawaban saya adalah manajemen dan administrasi dalam pendidikan sebenarnya saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan. Keduanya dalam pendidikan itu bekerja sama agar tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik. Secara sederhana, administrasi itu lebih berfokus pada pengaturan, pencatatan, penyusunan aturan, serta penyediaan kebutuhan pendidikan. Sedangkan manajemen itu lebih berfokus pada proses mengatur, mengarahkan, menjalankan, dan mengawasi agar semua kegiatan pendidikan berjalan sesuai tujuan. Kalau diibaratkan, sebuah sekolah seperti tubuh manusia, yang dimana administrasi itu tuh seperti tulang dan organ yang membuat sistem tetap tersusun rapi, sedangkan manajemen seperti otak yang mengatur bagaimana semuanya bekerja di dalam dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan, tujuan utama sekolah itu tuh misalnya meningkatkan kualitas belajar, membentuk karakter, menciptakan lulusan yang berilmu dan berakhlak agar tujuan itu tuh tercapai. Administrasi dan manajemen harus berjalan bersama. Adapun beberapa hubungan kedua itu dalam pendidikan itu seperti administrasi menyediakan sistem dan data. Administrasi menyiapkan jadwal pelajaran, data siswa, data guru, kurikulum, arsip nilai, bagian tugas, dan laporan sekolah. Nah, data dan sistem ini menjadikan dasar bagi manajemen untuk mengambil sebuah keputusan. Contohnya, kepala sekolah ingin meningkatkan nilai matematika siswa. Untuk mengambil langkah yang tepat, ia membutuhkan data administrasi seperti nilai siswa, absensi guru, serta laporan pembelajaran dan laporan kegiatan belajar. Tanpa administrasi yang baik, kepala sekolah akan kesulitan menentukan solusi tersebut. Nah, yang kedua itu manajemen menjalankan dan mengarahkan. Setelah data tersebut tersedia, manajemen bekerja untuk merencanakan program, mengatur guru, memberikan arahan, melakukan pengawasan, serta mengevaluasi hasil. Contohnya, setelah diketahui nilai matematika itu rendah, kepala sekolah akan mengadakan yang namanya pelatihan guru, tambahan jam belajar atau disebut dengan bimbel, evaluasi metode mengajar. Nah, ini juga termasuk fungsi manajemen. Dan yang ketiga itu
administrasi membuat kegiatan lebih tertib dan lebih teratur. Sekolah yang administrasinya baik biasanya itu tuh dokumen itu tuh tersusun rapi, pembagian tugas dinas tidak bentrok, laporan mudah diperiksa. Nah, ini nih membuat proses manajemen lebih mudah dilakukan. Sebaliknya, jika administrasi berantakan, data siswa bisa hilang, jadwal tidak jelas, dan juga pembagian tugas kacau, maka tujuan pendidikan sulit tercapai walaupun sekolah memiliki guru yang bagus. Nah, yang keempat yang terakhir, manajemen memastikan tujuan pendidikan tercapai. Nah, administrasi hanya menyediakan alat dan sistem, namun manajemen memastikan semua itu tuh benar-benar digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Karena itu, administrasi tanpa manajemen akan menjadi tumpukan dokumen saja, sedangkan manajemen tanpa administrasi akan berjalan tanpa arah dan data yang tidak jelas. Kesimpulan dari jawaban saya adalah hubungan manajemen dan administrasi dalam pendidikan itu sangat erat. Administrasi berfungsi menyediakan sistem, data, dan keteraturan, sedangkan manajemen itu mengarahkan seluruh kegiatan pendidikan agar tujuan sekolah dapat tercapai secara efektif dan efisien. Jika keduanya berjalan baik, maka proses pendidikan juga akan berjalan lebih tertib, terarah, dan berkualitas. Nah, itu saja jawaban dari pertanyaan pertama. Nah, lanjut saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu fungsi administrasi sebagai upaya peningkatan kompetensi guru dalam pembelajaran. Nah, administrasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kompetensi guru. Kompetensi guru adalah kemampuan guru dalam mengajar, memahami materi, mengelola kelas, menggunakan metode pembelajaran, serta membimbing siswa dengan baik. Banyak orang mengira administrasi hanya soal surat atau arsip saja. Padahal dalam pendidikan administrasi menjadi lebih profesional. Berikut fungsi administrasi dalam meningkatkan kompetensi guru. Yang pertama, administrasi membantu perencanaan pembelajaran sebelum mengajar. Guru perlu membuat yang namanya perangkat pembelajaran, RPP atau modul ajar, program semester, program tahunan, penilaian. Semua itu termasuk bagian administrasi pendidikan. Dengan administrasi yang baik, guru menjadi lebih siap, pembelajaran lebih terarah, materi tersampaikan secara sistematis. Contohnya, guru yang membuat perencanaan mengajar dengan baik biasanya lebih mudah menjelaskan materi dibanding guru yang mengajar tanpa persiapan. Itu. Kedua, administrasi membantu evaluasi kinerja guru. Melalui administrasi, sekolah dapat melihat kehadiran guru, hasil belajar siswa, kelengkapan perangkat ajar, laporan pembelajaran, hasil supervisi. Dari data tersebut, sekolah bisa mengetahui dari kekurangan guru, kemampuan yang perlu ditingkatkan lagi, pelatihan apa yang dibutuhkan. Contohnya, jika banyak siswa belum memahami pelajaran tertentu, sekolah dapat mengevaluasi metode mengajar guru lalu mengadakan pelatihan. Nah, itu banyak. Yang ketiga, administrasi mendukung pelatihan dan pengembangan guru. Administrasi juga berfungsi mengatur jadwal pelatihan, seminar, workshop, sertifikat guru,
kegiatan MGMP dengan administrasi yang baik, pengembangan kompetensi guru dapat berjalan teratur. Contohnya, sekolah mendata guru yang belum memahami teknologi pembelajaran. Dari data itu, sekolah mengadakan yang namanya pelatihan penggunaan media digital secara Canva atau Google Classroom. Nah, yang terakhir, administrasi membuat pembelajaran lebih disiplin dan profesional. Administrasi menanamkan budaya, yaitu budaya tepat waktu, budaya tertib, rencana, dan juga bertanggung jawab. Guru yang terbiasa tertib administrasi itu biasanya lebih disiplin, lebih serius mempersiapkan pembelajaran, lebih profesional dalam bekerja. Nah, itulah dari jawaban saya dari pertanyaan kedua. Nah, kesimpulan dari jawaban saya dari pertanyaan kedua adalah administrasi berfungsi sebagai alat pendukung agar guru dapat berkembang dan mengajarkan secara profesional. Melalui administrasi yang baik, guru menjadi lebih terencana, disiplin, mudah dievaluasi, serta mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kompetensinya melalui berbagai pelatihan dan pengembangan diri. Nah, itulah tadi jawaban dan kesimpulan saya dari pertanyaan yang kedua. Lanjut, kita akan beralih ke pertanyaan yang ketiga, yaitu pengaruh administrasi kesiswaan terhadap mutu lulusan beserta contoh konkretnya. Nah, jawaban saya adalah administrasi kesiswaan adalah seluruh kegiatan pengelolaan siswa, mulai dari penerimaan siswa, pendataan, absensi, pembinaan, penilaian, sampai siswa lulus dari sekolah. Nah, administrasi kesiswaan sangat berpengaruh terhadap mutu lulusan karena siswa adalah pusat utama pendidikan. Nah, jika pengelolaan siswa itu baik, maka hasil lulusannya juga biasanya lebih baik. Nah, adapun beberapa berikut ini tentang administrasi mutu pembelajaran. Yang pertama adalah administrasi kesiswaan mampu membantu perkembangan siswa melalui administrasi sekolah. Nah, sekolah juga dapat mengetahui dari nilai siswa, kehadiran, perilaku, prestasi, serta masalah belajar siswa. Dengan data tersebut, sekolah bisa mengambil tindakan lebih cepat. Contoh konkretnya yaitu ada siswa yang sering absen dan nilainya turun karena data absensinya tercatat dengan baik. Wali kelas segera memanggil siswa dan berkomunikasi dengan orang tua tersebut. Akhirnya masalah siswa dapat diatasi sebelum siswa tertinggal terlalu jauh. Nah, jika administrasi tidak tertib, masalah seperti ini sering terlambat diketahui. Nah, makanya wali kelas harus bertindak secara cepat. Nah, yang kedua, administrasi kesiswaan membantu pembinaan karakter siswa, yaitu administrasi bukan hanya soal nilai, tetapi juga mencatat kedisiplinan, pelanggaran, sikap, kegiatan organisasi, prestasi non akademik. Nah, hal ini membantu sekolah membentuk karakter siswa. Contoh konkretnya yaitu sekolah memiliki catatan kedisiplinan siswa. Siswa yang sering melanggar diberi pembinaan khusus dan pendampingan. Akibatnya, perilaku siswa menjadi lebih baik sehingga lulusan sekolah tidak hanya pintar tetapi juga memiliki sikap yang baik. Nah, terus administrasi membantu pelayanan siswa menjadi lebih teratur. Dengan administrasi yang baik, pembagian kelas itu menjadi rapi, jadwal kelas menjadi teratur, data siswa jadi lengkap,
kebutuhan siswa mudah dipantau. Nah, hal ini membuat proses belajar lebih terasa nyaman. Contoh konkretnya yaitu sekolah mendata siswa yang kesulitan ekonomi, lalu memberikan bantuan beasiswa kepada siswa yang kesulitan tersebut. Akibatnya, siswa dapat terus sekolah di sekolah tersebut dan tidak putus pendidikan. Nah itu. Lalu yang administrasi kesiswaan membantu meningkatkan prestasi siswa. Sekolah dapat melihat bakat dan kemampuan siswa melalui data administrasi. Contoh konkretnya, dari data prestasi, sekolah mengetahui ada siswa yang unggul dalam olahraga dan pidato. Contohnya, sekolah kemudian memberikan pembinaan khusus hingga siswa berhasil memenangkan lomba tingkat kota atau tingkat lebih tinggi. Seperti itu. Ini juga menunjukkan administrasi membantu sekolah mengembangkan potensi siswa. Lalu ada administrasi yang baik menghasilkan lulusan yang berkualitas. Mutu lulusan tidak hanya dilihat dari nilai akademik, tetapi juga disiplin, tanggung jawab, dan juga pembentukan karakter yang keterampilannya itu bagus. Lalu kemampuan bersosialisasi. Nah, semua itu dapat dibina melalui administrasi kesiswaan yang baik dan teratur. Nah, itulah tadi beberapa poin yang bisa saya sampaikan dari pertanyaan yang ketiga, ini pertanyaan terakhir. Lalu saya akan menyimpulkan dari poin-poin tersebut bahwasanya administrasi kesiswaan sangat berpengaruh terhadap mutu lulusan karena membantu sekolah memantau perkembangan siswa, membina karakter, meningkatkan kedisiplinan, serta mengembangkan potensi siswa. Nah, jika administrasi kesiswaan berjalan dengan baik, maka sekolah dapat menghasilkan lulusan yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga sikap dan keterampilan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah jawaban dari pertanyaan yang ketiga. Nah, baik, mungkin segitu saja dari pemahaman saya dan juga jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ketiga tadi. Mungkin mohon maaf jika ada salah kata dari saya, dan juga jika ada yang ingin bertanya silakan tulis di kolom komentar ya. Nah, jangan lupa juga subscribe dan like ya guys. Nah, terima kasih atas waktunya dan juga terima kasih yang telah menonton video saya ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan juga semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan juga menambah wawasan terhadap bagi teman-teman yang menonton video ini. Saya sebagai izin mengundurkan diri. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.